Solidaritas, SPSI. Hanya satu kata, wujudkan. Ya, saudara-saudaraku, saudara seperjuangan ya di SPK SPSI dan LTSK. Ya, hari ini kita mengadakan dan juga kawan-kawan brigade, Bung dan kawan. Ini ada di 100 nih. Kita brigade 50. PUK juga yang ada baru Bristol, Innova, Semarang, Danlop, KIA, Asaimas, Softtek langsung ya. Ada Softtek, Ipti, isi bang isi lah. Ada isi, cewek ada. Terus mana lagi? Baru terus mau PUK ya. Yang lainnya mungkin dalam perjalanan ya. Ya saudara-saudaraku semua, hari ini ya kita kedatangan tamu juga ya dari pimpinan daerah, ada Bung Mundi ya, bersama Bung Ajes, ya mewakili ketua PD. Di sini ada PD ya, Bung Parno ya. Ya silakan masuk ya. Ya hari ini puasa yang ke-23 ya. Tinggal 6 hari lagi kita menjalankan ibadah puasa ya. Ya di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini ya tentu ini bulan penuh berkah ya. Kita harus banyak berbuat kebajikan ya, kebaikan di bulan ini. Ya mumpung pahalanya berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ya, baik ibadah puasanya, baik apa namanya itu sedekahnya ya. Juga berjuang membela kepentingan pekerja itu ibadah juga. Apalagi di bulan Ramadan semakin berlipat ganda ya. Kalau hari ini kita berjuang tentang upah misalnya dan berhasil, dan itu dinikmati oleh 1.000-2.000 anggota sepabrik, itu luar biasa ya. Ibadah juga ya. Juga ibadah-ibadah lainnya yang kita lakukan di bulan ini ya. Tinggal 6 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentu kita rindu dengan bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah yang harus kita manfaatkan. Ya. Tadi pagi ada yang bertanya ke saya, dan saya itu kan jabatannya banyak tuh, ya, Pangkornas Brigade, Ketua PC SPSI Kerawang, Wakil Sekjen DPP KSPSI Andi Gali, Wakil Ketua Umum SPK SPSI pimpinan pusat. Ada berapa? Hah? 4. Sekjen Partai Buruh. Ada 5 ya. Nah, itu semua kan jabatan penting semua tuh, kok bisa ya melaksanakan pekerjaan itu 5-5-nya bisa saya lakukan. Itu kan luar biasa. Ya, tapi ini pada prinsipnya itu amanah. Saya bilang itu amanah. Ya, nggak pernah saya mengemis-ngemis jabatan dan tidak pernah saya menjegal orang lain. Ini kepentingan saya mendapat jabatan, nggak pernah sama sekali. Ya, itu benar-benar mengalir dengan jabatan itu memang dipilih, diperintah, direkomendasi oleh yang punya kepentingan, itu anggota ya, mungkin pengurus yang punya kepentingan. Kok bisa ya, dulu PUK sampai 4 periode ya. Orang bingung lihat hidup saya gitu ya. Jadi hidup saya itu dalam 30 tahun untuk kemanusiaan terus ya, berjuang untuk kesejahteraan buruh. Wah, pahalanya luar biasa ya, insya Allah aja ya. Apa kuncinya? Ya saya bilang kuncinya jujur dan ikhlas saja ya. Nggak pernah merasa berat, nggak pernah kita merasa kita udah berbuat nih kecewa nih. Kemarin saya ikut caleg ya, buruh nggak ada yang milih saya, ya nggak apa-apa, ikhlas aja saya ya, nggak ngamuk-ngamuk saya kan anggota saya, kenapa kalian nggak milih? Udah saya perjuangi kok ya, kok nggak milih saya kemarin, malah milih yang lain gitu ya, cuma dapat 4.000 suara gitu. Anggota saya hanya 10.000, kali bini 20.000 harusnya
mau dapat 4.000 kemana semua? Ya memang segitu rezekinya. Ya rezekinya ya mau dibilang apa? Yang penting udah ikhlas aja udah. Ya jangan sakit hati ke buruh, ke masyarakat. Mungkin sekarang masih ada kecewa juga kan sampai hari ini. Ingat-ingat uangnya habis. Ya capek. Silakan masuk Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz kita ya. Sama Pak RW, Pak RT ya. Pak RW ya. Ya duduk Ustaz. Pak RW silakan. Ya. Ya. Jadi selamat datang Pak Ustadz sama Pak RW ya di lingkungan Sukamana ya. Ini kita undang lingkungan sini karena kita domisili di Sukamana ya, kita undang Pak RW-nya. Jadi kita nanti ngasih santunan 30 orang ya. Nah, untuk warga sekitar kita ya. Ini rutinitas setiap bulan Ramadan ya. Jadi Pak Ustadz tadi saya udah kasih sedikit motivasi, ada pertanyaan ya tentang kesuksesan saya. Nah, supaya ini bisa menular ke kawan lain ya. Nah, jadi memang inti kuncinya jujur dan ikhlas itu aja dah. Ya. Selama jujur selamat. Ya. Kalau udah nggak jujur pasti nggak selamat. Ya, saya rasakan itu. Ya. Dan ikhlas, sudah ikhlaskan saja semuanya. Ya, berserah diri pada Allah. Ya. Rezeki itu pasti akan mengikut dengan jerih payah. Ya, kalau jerih payah besar pasti besar rezeki. Pasti datang. Ya. Ya nggak perlu dicari mati-matian sampai sikat sana ya. Nah, sikut sini sana kan nggak perlu ya. Kita jalankan sesuai dengan porsi kita ya, sebagai ketua PUK, sebagai pengurus PUK ya. Yang penting kita berbuat baik. Nah, terus saya bilang itu pertama, kedua saya itu melakukan setiap subuh itu ya. Ini dari dulu nih ya, apa yang saya lakukan sebelum melangkah kemana-mana, saya melangkah ke masjid dulu. Itu prinsip saya. Jadi sebelum saya pergi kemana-mana, mau ke PC, mau kerja ya, mau kemana, sebelum keluar rumah tuh saya pasti ke musola dulu. Kebetulan depan rumah. Ya, itu dulu. Kalau belum ke musola saya belum melangkah ke masjid, sholat subuh, saya tidak kemana-mana. Ya, itu kebiasaan saya lakukan semenjak zaman saya remaja muda dulu. Ya, itu udah prinsip. Yang kedua, sebelum saya baca WA, baca apapun saya baca Al-Quran dulu. Setelah subuh saya baca Al-Quran. Ya, kadang-kadang kalau sibuk 1 ayat. Ya, kalau nggak sempat 2 ayat, 5 ayat. Ya, kalau ada waktu 10 ayat atau 1 juz saya baca. Itu rutin, udah puluhan tahun. Ya, itu mungkin yang melindungi saya dan menyelamatkan saya dan mensukseskan saya. Ya. Ustaz, saya punya 5 jabatan, saya sampaikan ke kawan. Kok bisa? Ya 5 jalan. Itu pun nggak pernah saya minta, nggak pernah saya menyikut orang ya, menjatuhkan orang demi jabatan itu nggak pernah. Ya semuanya tuh pilihan semua. Itu yang saya lakukan ya. Dan setelah baca saya berdoa. Ada namanya doa pagi, itu bukunya tuh, itu buku sampai lecek gitu ya. Saya baca kayak pagi itu doa pagi, itu ada doa pagi, doa sore ya Ustaz ya. Nah, ada buku kecil tuh, nanti saya bagikan, saya beli nih. Kalau kawan mau sukses dan maju, itu aja dah rutin itu ya. Karena kalau udah melihat zuhur, asar sibuk ya dengan pekerjaan kita, kadang-kadang kita terlambat, nggak waktunya sholat, kita molor ya, bisa molor sejam 2 jam ya sampai maghrib, mungkin nanti isya juga sama. Tapi kuncinya di subuh itu ya. Yang ketiga apa? Ngasih kotak amal sedekah di kotak amal di kotak musola itu, saya mau 1.000, 2.000 itu pasti sebelum sholat. Ya, nanti Pak Ustadz jelasin apa manfaatnya, saya nggak tahu juga. Cuman itu yang saya lakukan. Ya, saya beramal itu 1.000 itu pasti itu. Ya, 10.000
ya 20.000, kalau dapat rezeki banyak 100.000 saya masukin di kotak amal itu. Ya, itu rutin. Ya, itu aja di subuh aja saya kunci ya. Karena kan subuh itu katanya kalau sunnah subuh itu lebih apa sih? Baik dunia dan isinya. Nah, dunia dan sisinya. Saya ambil gitu-gitu aja, poin-poin gitu. Ya, itu lebih baik pada dunia dan isinya dan ada sedekahnya. Ya, itu yang saya lakukan setiap hari ya, sehingga apapun yang saya lakukan, insya Allah ya semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, dan kawan, hari ini kan ada Pak Ustadz ya, Pak RW yang kita undang ya. Pak Ustadz Pak RW ini, kami ini semuanya aktivis serikat pekerja ya. Mereka ini adalah pimpinan pabrik-pabrik nih ya, ada dari pabrik Bristol ban ya, Dunlop ya, ada pabrik keramik tuh kayak Iman nih, pabrik bikin bahan untuk plastik ya, Softtek. ada Softtek ya, pembalut wanita nih ada nih ya, pembalut wanita pabriknya. Tawar, ada pabrik ini kaca Asaimas ya, ada pabrik komponen ya, kasur ya, Innowar Jok ya. Jadi mereka ini yang berjuang lah ya untuk kesejahteraan anggotanya di dalam pabrik. Karena kalau enggak kita perjuangkan, kita tidak pernah diberikan kesejahteraan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan itu kan prinsip ekonomi ya, mencari keuntungan sebesar-besarnya, pengeluarannya sekecil-kecilnya. Kalau kita prinsipnya kesejahteraan ya, kerja seenak-enaknya ya, kalau bisa nggak kerja tapi gaji segede-gedenya. Wah, itu Ya nggak kan? Kan berbanding terbalik dengan pengusaha. Pengusaha maunya untung segede-gedenya, apa mau pengeluaran sekecil-kecilnya. Kalau kita ingin gaji gede, kerjanya dikit. Nah, ya sering tidur malam ya, si malam kadang apa ya, sering tidur kadang-kadang ya, curi-curi istirahat ya. Nah, itu prinsip kita. Jadi prinsip antara pengusaha dengan pekerja itu jauh berbeda, nggak sama gitu. Ibarat rel kereta api, tapi mereka tetap berdampingan terus mencapai tujuan dari Senen sampai stasiun Jogja. Nggak ketemu-ketemu tuh rel itu, tapi nyampe. Nah, prinsipnya gitulah ya. Jadi tujuannya nyampe. Perusahaan prinsipnya keuntungan, kita prinsipnya kesejahteraan. Nah, mereka apa yang berjuang tentang upah ya, upah Kerawang sekarang kan minimal 5 juta berapa? 5.200.000. Ya, inilah nih Pak yang tukang demo nih dengan bupati, depan kantor bupati ya, di DPRD ya, itu tuh panglimanya tuh Wildan ya, komandonya bawa mokom demo baru naik. Kalau nggak di demo nggak naik Pak Ustadz ya. Pengusaha tuh nggak mau naikin gaji, kalau bisa gaji nggak naik. Nah, kalau gaji nggak naik, daya beli kita rendah. Akibat kalau gaji nggak naik, pedagang sepi semua yang beli. Kasihan pedagang-pedagang warung-warung itu. Kenapa sekarang sepi? Karena gajinya tuh naiknya kecil. 3 tahun belakang ini kecil Pak Ustadz. Ya, hanya naik cuma 30.000. Biasanya kita naiknya bisa 300. Ya, sekarang 30.000. Akibatnya upah buruh kecil, daya beli lemah. Pedagang-pedagang bangkrut semua sekarang. Ya, di pasar-pasar sepi, warung-warung sekarang banyak tutup. Ya, pedagang menjerit ya, akibat dari memang kenaikan upah kita kecil. Ya, kita memang sudah berjuang maksimal. Ya, tahun ini berjuang maksimal, tapi memang pada situasi sekarang ini, pemerintah sekarang ini memang lebih berpihak kepada pemodal. Ya, pemodal itu pengusaha. Ya, jadi tidak berpihak pada rakyat, akibatnya rakyat yang menjerit. Sekarang ditekan lagi dengan pajak yang dinaikkan. Aduh, tambah menjerit lagi rakyat ini. Ya, untuk mencari pendapatan negara. Ya, negara kan pendapatannya sekarang menurun. Nah, dipajakin ini. Ya, pajak upah. THR-nya kemarin berapa pajaknya? Nah, berapa? 20%. Nah, berapa rupiah deh?
dari UMKM sekitar 1 juta ke atas. Tuh, udah pajaknya doang tuh. Pajak. Ya. Mereka dapat THR cuma 5 juta, 1 jutanya dipajak sama negara. Gila nggak tuh? Coba kalau dipikir itu kan ngerampok itu negara. Majakinnya gede banget. Ya. Dari 5 juta, 1 juta dipajakin. 25% dipajakin. Itu nggak habis pikir sekarang. Ya. Pajak kita berat benar ya. Belum PBB lagi nih. Kabarnya PBB juga dinaikin juga. Saya yakin PBB tambah menjerit rakyat. Jadi pemerintah tuh padahal Indonesia tambang-tambangnya banyak. Kenapa mereka mempajaki rakyatnya dengan begitu luar biadab? Ya. Kenapa tidak bisa mengelola tambang yang dikorupsi sampai berapa? 271 triliun. Gila itu. Kalau tadi beli cendol udah berapa itu tuh? Man, udah berapa truk tuh? Buruk Karawang ada. Nah, ini sekarang kelihatan di depan mata kita kondisi negara kita. Ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemiskinan akan bertambah. Buruh tambah miskin. Utang buruh akan bertambah. Karena beban pajak tadi, maka utang-utang pun akan beban berat. Ya, kira-kira itu ya kondisi situasi ini. Tapi kita tetap siap berjuang semuanya ya. Karena dan kawan lah yang berjuang. Siapa lagi juga? Ya, nggak mungkin Pak Ustadz yang teriak-teriak demo. Udah kita nitip Pak Ustadz yang ngajarin kita yang baik-baik aja lah. Pak Ustadz kasih ceramah agama ya. Kita teriak-teriak terus. Maka kalau teriak-teriak kita dibenci masyarakat juga. Apa sih buruh ini? Nutup jalan, nyusahin masyarakat. Padahal hasilnya dinikmati untuk anak-anaknya, untuk keluarganya yang kerja itu. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti itu. Dianggap kita tukang demo. Demo itu tujuannya meminta hak kesejahteraan kepada negara supaya diberikan pada rakyatnya. Ya. Jadi dampak dari demo hasilnya untuk saudaranya Pak Ustadz, saudaranya Pak RW yang kerja. Ya, tapi kita diomelin, tapi nggak apa-apa kita diomelin. Ya, karena nggak tahu mungkin, kan? Demo tuh tujuannya nggak mungkin demo asal-asalan. Ya, bukan demo minta limbah. Ya, bukan demo minta proyek kita nih. Demo untuk perut. Ya kan? Selama yang kita demo tuh untuk perut kita nih. Ya, untuk perut kita, untuk yang diisi dalam ini. Perut saya gede banget ya. Ya, perut demi perut kita ya, bukan demo minta proyek, demo minta limbah, bukan gitu. Semuanya ikhlas ya? Yang bayar demo siapa? Dibayar nggak demo? Nggak ada demo dibayar kita. Ya, kita semuanya dengan pengorbanan kita semua. Kira-kira itu tuh Pak Eri supaya tahu di background serikat tuh seperti itu. Nah, di sini ada tempat kita Pak. Kami pimpinan cabang mengelola beberapa perusahaan kan untuk berjuang. Ya, kalau perusahaan sejahtera kan Kerawang sejahtera juga Pak Ustadz. Pak RW kan, Pak RW juga bahagia kan, Pak Ustadz juga. Kira-kira itu ya sebagai apa sedikit motivasi untuk kawan semua. Mungkin dari pimpinan daerah, Bung Undi, Bung Ajis, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bung Peri sebagai Ketua Pimpinan Cabang Kabupaten Karawang beserta jajarannya, dan juga teman-teman PUK yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa Pak Ustadz, Pak RW yang sudah bersemangat hadir di kesempatan hari ini. Dan juga lihat anak-anak yatim ya, anak yatim juga saya cintai, mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi kita semua. Pertama-tama kita puji dan bersyukur pada Allah SWT yang mana pada selain kita kesehatan, baik sehat iman, lahir, batin. Jangan lupa sholawat dan salam kita menjadi bagi alam dan besar malam sebagai Allah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada yang pertama saya mohon maaf Ketua PD tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Juga saya ucapkan terima kasih atas undangannya dalam acara buka puasa bersama, bukber lah saya.
Mudah-mudahan bukber ini menjadikan berkah buat kita semua. Terima kasih Pak Ketua atas motivasinya, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti beliau, yang insya Allah kita juga bisa dikuatkan setiap perjuangannya. Dan terima kasih kepada pimpinan daerah yang sudah memberikan sambutan. Dan selanjutnya mungkin mengisi dengan tausiah, Pak Ustadz. Nanti setelah tausiah akan diteruskan dengan pemberian terhadap anak-anak itu, santunan mungkin itu. Mungkin waktu dan tempatnya silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Hadratul Mukarram para asatidz, para kesepuhan jamaah, wabil khusus Ketua SPSI Bapak Ferry Nuri Sardi, saya hormati para staf dan rekan-rekan semua yang hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus juga dari yatim piatu yang di dalam dan duafa. Pertama yang utama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan suci Ramadan ini kurang lebih sekitar Rabu depan sudah Hari Raya Idul Fitri ya, kemungkinan karena kalau lihat kalender itu tanggal 10 kalau lihat 10 udah Idul Fitri, jadi 1 minggu lagi kita akan Hari Raya Idul Fitri. Hadirin yang saya hormati, untuk mengisi sedikit saja karena memang waktunya yang sangat sempit sekali, karena itu berbarengan dengan pembuka puasa bersama. Di bulan suci Ramadan ini mari kita bersama-sama momen yang sangat benar-benar baik ini, sangat mulia ini. Belum tentu tahun depan kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan sekemampuan mungkin. Mulai kita berpuasanya, beramalnya, qiraatul Qur'annya, bersedekahnya, semua tumplek kumpul di bulan Ramadan ini. Bulan penuh berkah, bulan Quran, bulan sabar, semuanya tumplek. Bahkan ketika di bulan Ramadan ada hari yang istimewa, yang di luar sana tidak ada yang hari istimewa, yaitu apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, yang malam yang sangat ditunggu-tunggu bagi mereka yang mengerti akan bulan Ramadan. Kalau kita pelajari apa itu Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu kalau kita manai panjang, artinya bahwa di malam ketika seseorang beribadah dengan khusyuk, kemudian beramal dengan baik, kemudian kita hablum minan nasna dengan baik, itu sama dengan Lailatul Qadar. Jadi bukan berarti, pasti orang bakal bertanya, apa itu Lailatul Qadar itu? Banyak bertanya. Ya kalau kita simpulkan itu malam Lailatul Qadar itu ketika malam itu kita mau beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Sholatnya, puasanya, qiraatul Qur'annya, bersedekah, semuanya. Cuman di situ memang banyak tanda-tanda.
ketika malam datangnya malam Lailatul Qadar, malam itu sangat sunyi. Itu hanya tanda-tanda saja. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita mentaukidi ya, atau menguatkan apa yang tadi Bapak Ketua sampaikan, bahwa beliau dengan kesuksesan ini rekan-rekan pasti bertanya. Saya akan taukidi, saya akan perkuat. Kenapa sampai sukses selain itu, selain kita ikhtiar, doa. Kata Allah, in ahsantum ahsantum dzanni wa in asatum fala. Ketika kita berbuat baik, pada dasarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk pribadi kita sendiri. Sebaliknya ketika kita berbuat tidak baik, bukan untuk orang lain, sama akan kembali kepada kita. Ini mungkin ya. Ini hasil dari Bapak pimpinan kita ya. Beliau ketika masa mudanya tadi yang sudah disampaikan, berbuat baik, beramalnya, qiraatul Qur'annya, sholatnya, dan lain. Ini kembali timbullah sekarang waktunya Allah memberikan kebaikan kepada beliau. Itu hasil ya. Hasil ketika kita mau berbuat baik, maka akan kembali kepada kita. Kembali juga selanjutnya ketika kita berbuat tidak baik, itu pun akan kembali kepada kita. Makanya beliau mengatakan, gak usah sikut sana sikut sini. Di Lauhil Mahfud, di alam sana sebelum kita lahir, semua kehidupan kita sudah ada catatannya. Cuman kadang-kadang kita ngeyel ya. Ngeyel akan nafsu kita, pengen ini, pengen ini, ketika belum waktunya tidak akan sampai. Banyak ya, sekarang kenyataan banyak dinyatakan, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menggobu-gobu ingin jadi dewan, kalau belum waktunya bukannya jadi dewan malah gila ya Pak ya. Iya. Tapi kalau kegagalan itu bangsa Indonesia, mohon maaf ya, kalau gagal bangsa Indonesia jangan takut. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi nggak usah takut Pak, nggak usah takut. Nggak usah takut, nggak usah takut. Ke depan harus kita mencoba dan mencoba. Jadi kegagalan itu keberhasilan yang tertunda dalam arti kita mungkin bulan ini atau tahun ini belum berhasil, tahun depan terus mencoba dan mencoba. Betul apa ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang waktu yang sangat sempit ya. Sekali lagi, mari kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini, waktu yang sangat sempit, sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tahun depan kita belum tentu sampai akan bulan Ramadan. Mari kita berpuasanya, sodakohnya, qiraatul Qur'annya, semuanya haburnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, diberikan kesehatan keluarganya, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan kemenangan, yaitu Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SPK SPC Kerawang bersama keluarga besar Brigade SPC Kerawang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.